At that time, I did not know what they could do to us. History erased from society. Be slaves. But not this time. Halo semua kawan-kawan yang baik, salam sukses untuk kita semua. Terima kasih karena sudah klik video ini. Alur cerita film ini akan menceritakan sebuah film perang di mana para prajurit wanita berperang melawan para prajurit pria. Film ini diangkat dari kisah nyata berlatar di sebuah negara Timur Tengah sekitar Suriah yang sedang dilanda peperangan. Sebuah film yang bisa menjadi pengantar singkat untuk kita mengenali siapa itu ISIS dari sudut pandang suku Kurdi. Tidak berpanjang lebar, siapkan kopi sambil nyimak alur ceritanya dan jangan lupa like, share, comment, and subscribe channel Crossraw Indonesia. Ya, sekarang kita masuk alur cerita filmnya. Cerita akan berfokus ke seorang gadis bernama Zahra, berasal dari suku Yazidi. Saat itu Zahra terlihat bahagia menikmati kedamaian di desanya bersama kedua saudaranya, tepatnya di Timur Tengah, daerah sekitar Suriah yang saat itu sedang berperang. Dalam perjalanan pulang ke rumahnya, Zahra bertemu dengan tentara penjaga desanya. Tentara itu kagum, seolah-olah ingin menafkahinya dan kelelakiannya pun melunjak-lunjak. Karena sejak terjadi peperangan di Mosul, para tentara ditugaskan berjaga di desa itu. Di desa, Zahra sedang melukis sosok malaikat kepercayaan agamanya. Di desa terpencil itu, mereka hidup berdampingan dengan penganut agama yang berbeda-beda. Mereka tetap hidup dengan damai dan harmonis, namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Pada hari itu, saat para tentara penjaga desa pergi, tak lama kemudian oleh sekelompok pasukan yang menyebut diri mereka sebagai pasukan jihadis. Pasukan itu dipimpin oleh seorang laki-laki penganut agama Islam Sunni bernama Abu Maryam. Mereka menyerang dengan berdalih perintah dari Tuhan. Mereka merampas harta kaum penganut agama lain selain Islam Sunni. Mereka menculik para gadis muda untuk diperdagangkan dan menjadi budak seks. Sedangkan anak laki-laki dan para pemuda dikumpul untuk dijadikan kader-kader muda pasukan bersenjata ISIS. الشيطان وآمنوا بالإله الحق. من أنت حتى تغير ديننا؟ Dan salah satu dari para lelaki tua yang ditembak mati oleh Abu Maryam itu adalah ayahnya Zahra. Di tempat lain, sekelompok wanita menamai diri mereka sebagai pasukan Brigade Wanita Internasional atau disebut juga sebagai pemberontak, menyerang para pasukan jihadis yang sedang menjaga perbatasan. Saat salah seorang pasukan jihadis akan ditembak, tentara itu meminta agar seorang pria saja yang membunuhnya. Tentara jihadis pria itu tidak mau dibunuh oleh seorang wanita. Namun prajurit wanita berkata, tidak ada seorang pria pun di sini. Lalu prajurit wanita itu pun menembak pria itu. Para jihadis membawa para gadis ke tempat perdagangan wanita untuk diseleksi kualitasnya, di mana yang masih muda dan cantik akan memiliki harga jual yang sangat tinggi. Saat tiba giliran Sarah yang diperiksa, mereka bertanya kepada Zahra, apakah dia masih perawan atau tidak, dan siapa anak laki-laki yang bersamanya itu. Anak laki-laki itu pun menjawab kalau Zahra adalah kakaknya. Ya, alhasil untuk membuktikan keperawanan Zahra, ia pun digiring ke sebuah ruangan.
Komandan pasukan jihadis yang bernama Al-Britani mendatangi tempat perdagangan wanita dan memilih salah satu dari sekian gadis di sana untuk dihadiahkan kepada pimpinannya, yaitu Abu Maryam. Dan Zahra gadis yang dipilihnya untuk dihadiahkan kepada Abu Maryam. Sebelum menyerahkan ke Abu Maryam, Al-Britani berencana membawa Zahra ke tempat kediaman lebih dahulu. Dalam perjalanan, Zahra bertemu adiknya yang akan dibawa ke markas para pasukan jihadis untuk dididik menjadi pasukan jihadis. Karena tak ingin berpisah dari adiknya, Zahra meminta Al-Britani agar membeli adiknya. Namun Al-Britani menolaknya. Karena Zahra terus memaksa, Al-Britani pun memukul Zahra hingga semaput. Setelah itu mereka pun pergi membawa Zahra. Saat tiba di kediamannya, melihat dari membawa Zahra pulang, istri Al-Britani sangat marah kepadanya. Zahra pun disekap di sebuah kamar. Karena takut dan tidak memiliki kuasa lebih di dalam rumah tangga, istri Al-Britani pun hanya bisa diam. Malam harinya Al-Britani tiba-tiba seperti kerasukan jin Lucifer, sehingga dia mempunyai niat menikmati tubuh Zahra yang aduhai. Si setan Al-Britani pun masuk ke kamar di mana Zahra disekap dan mengunci pintunya. Istrinya hanya bisa terdiam pasrah mengetahui kebejatan suaminya, jin Lucifer. Keesokan harinya, dua gadis asal Prancis dikirim untuk direkrut bergabung dengan pasukan Brigade Wanita Internasional. Setibanya di markas pasukan Brigade Wanita Internasional, mereka pun disambut hangat oleh para pasukan wanita lainnya. Sang ketua sedikit memberi informasi tujuan berdirinya pasukan Brigade Wanita Internasional kepada dua gadis Prancis itu, di mana tujuan mereka berperang adalah berjuang melawan jihadis dan mereka terbebas karena akan menciptakan masyarakat yang baru yang lebih baik. Keesokan harinya, dua gadis Prancis itu pun mulai mengikuti pelatihan bersama. Mereka semakin dekat dan semakin akrab dengan pasukan wanita lainnya, hingga akhirnya mereka semua pun sudah siap dan berangkat untuk menjalani misi melawan pasukan jihadis. Di tempat lain, saat diminta menemani istri Al-Britani berbelanja, Zahra berniat akan melarikan diri. Ketika mereka melihat seorang pengkhianat agama yang akan dieksekusi mati, istri Al-Britani merekam proses eksekusi. Zahra memanfaatkan kelengahan dan langsung berusaha melarikan diri. Saat melarikan diri, Zahra berjumpa dengan tiga laki-laki yang sedang berjudi. Namun sayang, pada saat itu Zahra terkepung dan berhasil ditangkap oleh pasukan wanita jihadis. Sebelum tertangkap, Zahra sempat mencuri ponsel dari salah satu laki-laki yang sedang berjudi di situ. Sesampai di rumah, Al-Britani memarahi dan memukuli istrinya karena sudah berani membawa Zahra keluar dari kamar sekatnya. Di dalam kamar, Zahra menghubungi pamannya menggunakan ponsel laki-laki yang dicurinya. Pamannya yang sudah berada di zona aman menyuruh Zahra kabur dari sana, dan pamannya akan menyuruh seseorang untuk menjemputnya. Zahra pun menurutinya dan menyusun rencana pelariannya. Malam harinya beruntung Zahra disuruh masak oleh Al-Britani. Dalam kesempatan itu, Zahra mencampurkan masakannya dengan obat tidur agar semua orang di rumah itu tertidur pulas dan dia bisa kabur dari sana. Saat merasakan masakan Zahra, Al-Britani membandingkan masakannya dengan masakan istrinya, di mana masakan Zahra katanya jauh lebih enak dari masakan istrinya. Karena hal itu, istrinya pun tidak jadi ikut makan karena marah dan merasa cemburu, lalu pergi meninggalkan mereka. Tengah malam, saat semua orang sudah tertidur pulas, Zahra pun segera menjalankan rencana pelariannya. Saat akan keluar dari rumah, tiba-tiba istri Al-Britani muncul dari pintu dan melihat Zahra yang akan melarikan diri. Sebelum berteriak, Zahra menyumpal mulut istri Al-Britani dan bertanya kepada wanita itu, apakah dia benar-benar mengizinkan Zahra tetap berada di rumahnya, tak ingin merasa sakit hati terus-menerus dengan perlakuan suaminya karena Zahra ada di rumah. Wanita itu pun membiarkan Zahra untuk pergi. Setelah berhasil kabur, Zahra pun menghubungi pamannya dan memberitahu keberadaannya.
Pamannya pun menyatakan bahwa Zahra akan dijemput seseorang. Beberapa lama kemudian jemputan pun datang. Pada pagi harinya, Zahra pun sudah mendekati tempat pengungsian zona aman. Pagi harinya saat masih di perjalanan atau belum sampai ke tempat tujuan, tiba-tiba si sopir yang menjemput Zahra menghentikan mobil dan dengan paksa menyeret Zahra keluar dari mobil. Sang sopir mungkin tak ingin terlibat atau ketahuan oleh para jihadis. Si sopir yang menjemput Zahra memberitahukan bahwa zona aman perang ada di balik bukit dan harus berjalan kaki menuju tempat tersebut. Berjalan kaki menuju bukit, tak lama kemudian Zahra pun bertemu dengan rombongan pengungsi yang akan menuju ke zona aman perang. Namun saat itu tiba-tiba pasukan jihadis datang menyergap dan menembaki mereka. Tak berselang lama kemudian para pasukan wanita juga datang ke sana dan melawan pasukan jihadis. Aksi tembak menembak pun tidak dapat dihindari. Pasukan jihadis kalah dan dipaksa untuk mundur. Akhirnya Zahra dan para pengungsi berhasil diselamatkan oleh para pasukan wanita. Di zona aman perang, Zahra bertemu dengan kakak dan ibunya. Para pasukan wanita yang melihat momen haru itu pun semakin semangat untuk memerangi para pasukan jihadis. Malam harinya mereka merayakan bersama kemenangan dan keberhasilan mereka menyelamatkan para pengungsi. Sebelumnya Zahra yang sedang berada di tenda pengungsian mendengar ibunya yang mengigau memanggil-manggil nama Keiro, yaitu adiknya Zahra. Mendengar itu Zahra pun akan membebaskan adiknya yang saat itu berada bersama pasukan jihadis. Zahra meninggalkan pesan untuk ibu dan kakaknya, memberitahu mereka kalau dia akan bergabung dengan pasukan wanita untuk membalas dendam kematian ayahnya dan membebaskan My adiknya. dearest brother, I am leaving to avenge our father and to find Keiro. Take care of our mother, and one day we will live together as a family again. Di markas pasukan jihadis, Abu Maryam mendoktrin pada anak laki-laki yang akan menjadi kader-kader muda pasukan bersenjata. رباكم آباؤكم على دين الشيطان لم يقم ملككم بحراستكم وعليكم خدمته تستحق أن تنالوا مفتاح الجنة. Serangan udara dari pasukan pendukung Brigade Wanita Internasional bersama-sama melawan pasukan jihadis lewat serangan udara. Don't tell me we're bombing the village. What a smell. Barbecue jihadist. Setelah pengeboman itu, mereka langsung memeriksa kawasan tersebut. Salah satu anggota pasukan wanita berselisih paham dengan sang ketua, karena menurutnya pengeboman itu juga melukai anak-anak yang ada di kawasan itu. What supporters, Rosalind? It's a child. We didn't come here to save their supporters, okay? On y va, Yael. What are you doing? Stop! Do something, Chief. Where are you going? Where do you think? Bring it back. Tak berselang lama tembakan dari pasukan jihadis yang tersisa menghujani mereka. Mereka pun berhasil menyelamatkan diri dan berlindung di tempat lain. Salah satu anggota pasukan wanita yang berselisih paham dengan sang komandan sebelumnya terkepung oleh pasukan jihadis. Dia memutuskan untuk melakukan misi bom bunuh diri dan mengucapkan kalimat terakhirnya ke teman-teman pasukan wanita lainnya. هيا انهضي.
Mengetahui temannya tewas, para pasukan wanita langsung membabi buta menyerang para pasukan jihadis. Setelah berhasil memporak-porandakan para pasukan jihadis yang tersisa di kawasan itu, mereka memeriksa keadaan sekitar. Mereka menemukan salah satu jihadis masih hidup. Ternyata itu adalah Al-Britani. Al-Britani adalah komandan para pasukan jihadis. Mereka pun membawanya ke markas pasukan wanita untuk diinterogasi di markas pasukan wanita. Diam-diam, Zahra menginterogasi Al-Britani terlebih dahulu. Zahra bertanya di mana keberadaan adiknya saat itu. Namun Al-Britani mengolok-oloknya dan mengatakan jika adiknya sudah menjadi bagian dari pasukan jihadis dan akan melakukan misi bunuh diri untuk membunuh orang-orang kafir. Mendengar itu, Zahra semakin emosi mengingat semua perbuatan Al-Britani terhadapnya. Akhirnya Zahra memutuskan membunuh Al-Britani dengan cara menghujamkan sampul komando berulang-ulang hingga Al-Britani tewas di tempat. Dengan semua strategi dan rencana dipersiapkan, akhirnya para pasukan Brigade Wanita Internasional melakukan serangan besar-besaran terhadap pasukan jihadis dan akan mengakhiri masa peperangan. Para prajurit wanita memasuki markas pasukan jihadis dengan berpura-pura menjadi budak yang akan dihadiahkan kepada pemimpin mereka, yaitu Abu Maryam. Di sana Zahra melihat adiknya sedang mendampingi Abu Maryam. Saat para jihadis diminta membuka kain penutup wajahnya, para pasukan wanita pun langsung menjalankan aksinya. Di tengah kericuhan itu, Abu Maryam berhasil kabur dari sana serta membawa adiknya Zahra. Saat mereka mengejar dan mencari Abu Maryam, adiknya Zahra tiba-tiba muncul menghadang dengan membawa sebuah bom di badannya. Zahra meminta pasukan wanita yang lainnya untuk mengejar Abu Maryam, sementara dia akan berusaha menyadarkan adiknya. Hero, sementara Basil. Saat mengejar Abu Maryam, salah satu prajurit wanita terkena tembakan dari Abu Maryam, namun tidak menewaskan prajurit wanita tersebut. Prajurit wanita lainnya mengejar dan membalas tembakan Abu Maryam. Abu Maryam didor dan mengenai tangan. Selanjutnya jidat di kepala Abu Maryam pun didor. Abu Maryam pun mati dan berangkat ke neraka. Bersamaan dengan itu, Zahra berhasil menyadarkan adiknya. Sarah, Jonathan. Pasukan Brigade Wanita Internasional akhirnya berhasil mengalahkan pasukan jihadis dan membebaskan para wanita penduduk desa yang menjadi tawanan di sana. Setelah memenangkan peperangan itu pun mereka menyatakan kemerdekaannya untuk wilayah Kurdi. Film ini didedikasikan untuk para pejuang yang telah gugur di peperangan melawan penjajahan pasukan jihadis. Luar biasa heroik. Jadi pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan main-main dengan wanita, karena wanita itu super hebat dan luar biasa. Saya yang bertugas mengucapkan terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.